Halo, selamat pagi Sobat Anggrek semua. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Nah, kita ketemu lagi ya dengan channel Berkah Anggrek yang mengulas masalah peranggekan sehingga para pemula yang baru menanam anggrek ataupun yang sudah menanam anggrek, kita bisa saling sharing mengenai bagaimana caranya kita dalam memelihara yang tanaman anggrek agar tanaman anggrek kita dapat tumbuh lebih baik. Nah, di sini kita akan mengulas beberapa insektisida ya. Di sini beberapa insektisida yang biasa kita gunakan untuk tanaman anggrek yang ada di kebun kita. Nah, ini ada beberapa, nanti kita akan memilah-milah kebutuhan masing-masing obat atau insektisida yang ada yang kita videokan hari ini. Nah, kemungkinan untuk saat ini kita akan memvideokan beberapa saja, tidak semuanya, karena berkenaan dengan durasi biar agak pendek-pendek dan lebih mengena ke poin-poin masalah yang biasa kita temukan di anggrek kita. Nah, untuk hari ini kita hanya mengenalkan saja. Nah, ini adalah decis. Nah, ini biasa produk ini kita gunakan untuk mengatasi hama seperti kupu-kupu atau mungkin kutu gajah dan lainnya. Ini bisa kutu, kapel dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua, nah ini yang biasa sudah dikenal oleh para pecinta anggrek, yaitu alika. Nah, untuk alika sendiri penggunaannya cukup luas, yaitu bisa untuk kutu daun atau terus kutu atau ulat yang ada di calon bakal bunga dan sebagainya. Nah, ini kurakron biasa digunakan untuk mengatasi hama lalat buah yang biasa menghinggap di calon bunga yang kita miliki. Nah, ini adalah marsal. Ini untuk mengatasi telur-telur atau calon larva yang ada di dalam kelopak bunga. Nah, seperti ini. Nah, yang nomor 5 ini samite, biasanya kita gunakan untuk kutu daun. Kutu daun itu yang seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya penyakitnya ada di bawah ini. Nah, biasanya putih-putih ini kalau udah mati seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda usap lalu tangan Anda merah-merah seperti itu, nah itu berarti masih kutu daunnya masih hidup. Nah, aplikasinya pakai yang ini. Nanti yang untuk samite ini kita review di pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu Virtaco. Nah, ini biasa kita pakai untuk mengatasi hama telur dan larva yang mungkin sudah masuk ke dalam kelopak bunga. Nah, untuk kali ini kita akan mereview terlebih dahulu penggunaan. Kita bagi dua ya, kalau di kita penggunaannya seperti ini. Nah, biasanya kita untuk harian biasanya kita gunakan seminggu sekali di kebun kita, yaitu menggunakan insektisida kurakron dan Virtaco. Nah, kenapa kita menggunakan kurakron dan Virtaco ini kita mix? Nah, tentunya kalau produk-produk Syngenta ini lebih aman ya kita gunakan untuk tanaman hias, baik itu anggrek, aglonema ataupun lain-lainnya, ini lebih aman. Nah, kalau kurakron ini yang kita ambil adalah baunya, dan bisa dilihat di sini
Anda bisa baca, yaitu insektisida racun kontak dan lambung. Nah, ini biasanya untuk mengatasi hama-hama yang sifatnya di luar daripada kelopak bunga atau yang menempel pada daun. Nah, contohnya yaitu seperti lalat buah, seperti semut, seperti laba-laba, spider mite, lalu kutu-kutuan dan sebagainya yang biasa menempel di daun. Nah, seperti ini. Selain menggunakan samite, ini juga bisa mati menggunakan kurakron. Nah, ini kita berikan contoh, yaitu contoh bunga yang gagal karena kita telat menyemprot menggunakan kurakron antara mix kurakron dan Virtaco. Nah, seperti ini. Ini pas pada waktu knop, ini diserang oleh lalat buah ataupun lalat yang biasa seperti nyamuk. Nah, terus mereka ini biasanya bertelur di dalam kelopak atau di dalam knop. Nah, di dalam knop seperti ini. Nah, ini lalu mereka nanti akan memakan kelopak bunga dari dalam. Nah, ini juga contoh terkena serangan hama. Mungkin agak kabur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya mereka mengentup atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu kita taunya ngentup ya. Jadi mereka kayak selain mereka menaruh telurnya di dalam kelopak, itu mereka juga bisa menyebabkan patahnya tangkai bunga. Nah, tentunya ini tidak bagus untuk penampilan karena bunga yang kita cari adalah keindahannya. Nah, berbeda dengan yang kita taruh di samping ini. Nah, ini sudah kita aplikasikan penggunaan mix antara Virtaco dan kurakron. Nah, seperti ini. Knopnya full mulai dari tangkai bawah sampai atas. Nah, atau yang seperti ini. Nah, ini full berbunga semua. Tidak ada yang gugur. Seperti ini, full bagus jadinya bunganya. Nah, untuk pemakaian sendiri kita normal penggunaannya. Yang disebut normal adalah di dalamnya ini biasanya ada cara penggunaan ya. Kalau di kebun kami, semisal ditulis di sini di label insektisida ini penggunaannya 1 mili per liter air, karena ini bunga kita kurangi dosisnya setengahnya. Jadi semisal di sini ditulis 1 mili untuk 1 liter air, kita hanya menggunakan 0,5 mili untuk 1 liter air. Nah, kita mix juga dengan ini juga sama. Semisal di sini contoh nih, untuk bawang merah di sini tertulis 0,4 mili per liter air. Muka-muka kelihatan. Nah, ini berarti kalau ini totalnya 10 mili, ini bisa kita gunakan untuk sekitar 80 liter air. Nah, tentunya ini cukup murah. Untuk insektisida ini bisa dibeli juga di Berkah Anggrek. Bisa ngikutin link yang ada di bawah ini ya. Link yang ada di bawah ini. Nah, ini biasanya kita mix bareng. Yang kurakronnya untuk membunuh inseknya yang masih hidup, yang ada di luar, dan Virtaco-nya ini untuk membunuh larva dan juga menggagalkan telur berubah menjadi larva. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di sini. Pada waktu ini di sini ditulis insektisida racun kontak dan lambung. Nah, ini harus mengenai inseknya langsung atau subjeknya langsung. Kalau di sini ditulis seperti ini,
insektisida racun kontak dan sistemik. Nah, ini pada waktu ini nanti mengenai insek langsung mati, tapi jika inseknya tidak kena, semisal inseknya itu nempel di knop atau calon bunga, lalu dia ngentuk tadi atau menempel, dia makan, dia bisa mati. Nah, seperti itu. Jadi ini Virtaco ini lebih luas penggunaannya daripada Curatron. Nah, untuk penyemprotan sendiri, penggunaan Virtaco dan Curatron ini biasanya kita penggunaannya di sore atau malam hari. Jadi kita menyemprot di kebun yang kita miliki ini, kita biasakan di sore hari atau setelah maghrib, lepas maghrib. Nah, kenapa seperti itu? Jika di siang hari biasanya untuk hama atau insek sendiri tidak ada atau tidak menyerang tanaman anggrek yang kita miliki. Nah, baru mereka sore itu mereka mulai kembali ke inang untuk bertelur, untuk memakan atau apa. Nah, karena biasanya insek itu makannya di malam hari. Nah, setelah kita semprot sekitar sore antara jam 5 sampai jam 7, nah semisal nanti apa itu ada inseknya, ya langsung mati nanti kena Curatron ini. Nah, atau jika nanti mereka sudah bertelur, maka akan dibunuh atau diatasi oleh Virtaco. Nah, Virtaco ini juga mengandung ZPT ya, atau zat pengatur tumbuh, jadinya selain tidak menyebabkan stres ke tanaman anggrek yang kita miliki. Nah, untuk aplikasi juga sudah. Untuk penggunaan, nah untuk penggunaan seperti tadi, kalau di kebun kami penggunaannya setengah dari dosis yang disebutkan di label di tiap tanaman. Terus semisal penyemprotannya malam hari, terus untuk penyemprotannya sendiri kita biasanya melihat dari serangan hama. Jika serangan hamanya terlalu banyak, biasanya kita rentangnya itu 2 hari sekali. Nah, kalau sudah menurun, nah kita biasanya 1 minggu sekali. Nah, seperti itu. Nah, itu ada suara guntur. Oke, karena di sini masih hujan. Nah, semisal nanti ada pertanyaan dari agan-agan semua atau para pecinta anggrek atau anggrek lovers, silahkan bisa mengisi di kolom komentar, atau mungkin kita bisa sharing karena kita di sini saling belajar dan melengkapi. Nah, seperti itu yang biasa kita lakukan. Next, kita akan mengupas untuk insektisida lain yang kita gunakan juga di kebun kita. Oke, sekian untuk video kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada orang-orang yang Anda cintai dan orang-orang yang Anda kenal. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.